Jadi memang anak saya kan mempunyai kelebihan ya. Dalam hal ini anak saya tuh autis. Jadi untuk anak autis yang memang sudah beranjak dewasa, pasti setiap orang tua kan akan berpikir, lalu apa the next-nya? Bagaimana masa depannya dia, ngapain dia? Nah, tiap hari itu Maisa saya tugaskan untuk mengamati setelah semai. Besok harus semprot-semprot pagi sore. Saya suruh catat apa yang terjadi dengan si kangkung. Terus saya jurnalin tuh. Mulai coba bayam, mulai coba yang lain. Jadi udah hampir semua jenis sayuran yang bisa ditanam secara hidroponik itu kami sudah coba. Halo Posa Followers, hari ini kita akan menjelajahi sebuah tempat yang spesial banget di Kelurahan Ciganjur. Siapa sangka, di tengah kota besar ada sebuah kebun bernama Kebun Maisa Petani yang gak cuman hijau, tapi juga produktif banget. Kebun ini bisa menghasilkan puluhan kilogram panen setiap harinya. Wah, penasaran kan? Yuk kita langsung masuk ke dalam dan cari tahu rahasianya. Ini dia Kebun Maisa Petani. Di atas lahan seluas 3.500 meter persegi ini, kita bisa melihat berbagai jenis tanaman seperti bayam hijau, bayam merah, siaumak, pakcoy, hingga tanaman unik seperti daun cincau dan daun mint. Dan yang bikin keren, semua ini dihasilkan melalui teknik modern seperti hidroponik, aquaponik, dan terapan organik. Nah, Posa Lovers, sekarang Empok sudah bersama dengan Ibu Irta, ibunda dari Maisa, pemilik Kebun Maisa Petani. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak, apa kabar? Mau nanya-nanya dong tentang Kebun Maisa Petani. Ini benar-benar sangat inspiratif sih kata aku ini Bu, ceritanya. Bu bisa dijelaskan nggak Bu, bagaimana sih bisa terbangun Kebun Maisa Petani ini? Oke, jadi memang anak saya kan mempunyai kelebihan ya. Dalam hal ini anak saya tuh autis. Jadi untuk anak autis yang memang sudah beranjak dewasa, pasti setiap orang tua kan akan berpikir, lalu apa the next-nya? Bagaimana masa depannya dia, ngapain dia? Apakah dia harus di rumah saja? Apakah dia tidak bisa beraktivitas apa-apa? Mau sekolah di mana? Jadi dari dia umur 15 memang selalu saya carikan apa sih yang bisa dia lakukan untuk masa depannya dia. Berbagai kegiatan yang saya coba untuk dia, dari mulai menjahit, melukis, bermain bass gitar, terus decoupage, itu sudah pernah saya coba. Kira-kira 7 tahun yang lalu mungkin ya, saya disuruh sama suami saya untuk belajar hidroponik untuk diajarkan kepada anak saya ini. Jadi pada saat saya memulai dari yang paling mudah itu ya kan kangkung ya. Nah, tiap hari itu Maisa saya tugaskan untuk mengamati setelah semai. Besok harus semprot-semprot pagi sore. Saya suruh catat apa yang terjadi dengan si kangkung. Terus saya jurnalin tuh. Mulai coba bayam, mulai coba yang lain. Jadi udah hampir semua jenis sayuran yang bisa ditanam secara hidroponik itu kami sudah coba. Lalu bukan hanya hidroponik, kami merambah ke aquaponik. Ikan di rumah kan ada tuh kolam ikan. Kita ganti dengan yang bisa dikonsumsi. Ikannya pun ikut kita jual. Aquaponik sayurannya dijual juga. Lalu kelebihan bibit kan, saya tanam juga lah di tanah dengan sistem organik ya, terapan organik, menggunakan pupuk organik tanpa pestisida karena targetnya memang kita makan juga awalnya. Apa sih Bu tantangan yang paling sering dihadapi dalam menjalankan perkebunan seperti ini? Tantangan ya, yang paling kalau saya bilang sih benar-benar cuaca tuh mungkin gitu ya. Kalau cuaca sih kita pasrah ya, tapi saya rasa enggak. Cuman yang paling sulit dari semua yang tersulit adalah memang marketing sih Bu. Marketing. Untuk kita jual kemana, karena ya itu menentukan kelangsungan hidup kita juga kan. Wah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Sapa. Bu, Ibu lagi ngapain nih Bu? Wah, halo Ibu, Pak. Lagi seger-seger banget nih yang ngelihat tanaman-tanaman.
Lagi apa sih nih Bu? Iya, ini kami dari DKPKP melakukan monitoring ke lokasi binaan. Salah satunya kebetulan hari ini di Kebun Maisa Petani. Ini kita sedang mengecek, biasanya kan ada serangan-serangan hama atau penyakit gitu Mbak. Supaya tanaman tetap tumbuh dengan bagus, maka kita lakukan monitoring. Nah Bu, saya mau nanya dong Bu, bagaimana sih Bu kerjasama antara Dinas KPKP dan Kebun Maisa Petani ini Bu? Ya, jadi Kebun Maisa Petani ini salah satu lokasi urban farming milik masyarakat atau kita sebut mungkin swasta gitu ya. Dan ini menjadi bagian dari pengembangan urban farming di DKI Jakarta. Kebetulan Dinas KPKP sebagai pembina, jadi melakukan kegiatan rutin pembinaan, pendampingan, termasuk salah satunya kegiatan hari ini mengecek apakah ada gangguan terutama hama penyakit. Nah selanjutnya baru kalau memang itu perlu dilakukan tindakan, kami nanti lakukan untuk membantu pengendalian hama penyakit. Nah yang di sini ada tanaman apa aja sih nih Bu? Pok Sapa mau tahu dong Bu. Oh iya, kegiatan yang dilakukan di Kebun Maisa Petani ini memang cukup beragam. Jadi ada yang dilakukan di lahan seperti yang Pak Sapa lihat nih ya, di luar itu banyak tanaman-tanaman yang ditanam di lahan secara langsung atau di tanah, tetapi dilindungi dengan menggunakan insect net supaya terbebas dari hama penyakit juga. Nah kemudian di sini ini yang menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik yang di sini. Ya, nah sayuran yang ditanam itu sebenarnya ada juga yang sama, ada yang berbeda. Tapi kalau di hidroponik yang di greenhouse ini lebih ke sayuran daun. Jadi ada caisim, pakcoy, bayam, ada bayam batik, bayam merah, bayam hijau itu ya yang bisa dilihat. Kailan, kangkung, tapi lebih ke sayuran daun. Tapi kalau yang sayuran buah seperti tomat itu nanti bisa dilihat di luar itu ya, itu menggunakan sistem bucket. Jadi tidak menggunakan sistem apung seperti ini. Dia menggunakan tempat yang diberikan media tanaman supaya lebih kuat karena ya, tempatnya lebih luas. Wah, keren juga di sini Bu. Ada nggak sih Bu selain di Kebun Maisa Petani ini di luaran juga program binaan dari KPKP sendiri Bu? Iya. Kalau dari KPKP kan kita dalam mengembangkan urban farming juga mengedepankan kolaborasi ya. Karena kita tidak bisa juga mengerjakan secara sendiri. Kolaborasi yang biasa kita lakukan itu di samping dengan pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat, BUMN, tapi juga dengan swasta, kemudian dengan masyarakat sendiri, termasuk dengan media. Jadi bagaimana ini bisa dikembangkan secara luas atau dipublikasikan secara luas, termasuk juga dengan akademisi. Itu terkait dengan bagaimana aplikasi atau implementasi teknologi terbaru gitu ya untuk dilakukan di masyarakat. Nah khusus untuk yang swasta atau mungkin perorangan, masyarakat perorangan, kita mendorong lahan-lahan yang mungkin selama ini belum termanfaatkan itu bisa kita lakukan kegiatan urban farming. DKPKP nanti memfasilitasi penyediaan sarana produksinya, benihnya, pupuknya itu, dan pendampingannya tentu saja. Nah, Pok Sapa Lovers, hari ini kita sudah belajar banyak dari Kebun Maisa Petani. Kebun ini membuktikan bahwa di tengah kota besar kita tetap bisa bertani dengan cara modern dan berkelanjutan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk mulai bercocok tanam di rumah. Sampai jumpa di program berikut selanjutnya dengan cerita yang tak kalah seru. Jangan lupa tetap cinta lingkungan dan dukung petani urban. Sampai jumpa.